Puji Tuhan, Bapak Saudara semuanya, Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita masih membahas tentang seri akhir zaman, ya. Nah, tema malam hari ini adalah tentang pengadilan dan penghakiman, ya. Temanya pengadilan dan penghakiman. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan menggali atau upaya boleh menangkap, ya, apa sih artinya pengadilan dan penghakiman, ya. Saudara, pengadilan dan penghakiman itu adalah hal yang berbeda, ya. Mungkin banyak orang kalau bicara tentang pengadilan mungkin disamakan dengan penghakiman. Tapi pengadilan ini lebih kepada keadilan Allah. Allah yang adil itu nanti dia akan memberikan, ya, reward memberikan pahala kepada orang-orang yang berprestasi atau punya nilai, ya. Nah, penghakiman itu lebih kepada penghukuman, ya. Nah, jadi ada yang dihukum, ada yang dimuliakan, ada yang mendapatkan pahala dari Tuhan, ya. Nah, Saudara, kita untuk membahas atau memahami tentang pengadilan dan penghakiman ini, ya, kita punya persamaannya di dunia ini ada juga, ya. Pengadilan yang ada di dunia ini kan ada, ya. Nah, sekarang ini kan lagi marak-maraknya, ya. Orang mulai di medsos khususnya kalau macam itu lagi diarahkan kepada tentang keadilan. Ada yang menuntut keadilan terus dikawal terus, ya. Nah, supaya kelihatan bahwa pengadilan itu harus bertindak secara adil seperti itu, ya. Tapi kita lihat, Saudara, ya, dunia ini kita tahu, ya, memang dunia ini kan panggung sandiwara. Banyak sandiwaranya kadang-kadang itu terjadi. Pengadilan-pengadilan di dunia ini walaupun dari sudut pandang penilaian kita, ya, banyak yang nggak adil juga. Tapi ya paling tidak kita mengetahui, ya, ada upaya yang diupayakan untuk, ya, menuju membuktikan mana yang salah, mana yang benar, sehingga boleh dinyatakan adil. Sehingga ruangan yang dipakai itu disebut sebagai ruangan pengadilan, ya. Orang-orang yang bersalah itu dihadirkan di tempat itu, lalu diadili, ya, diadili untuk apa? Dibuktikan salah atau benar seperti itu. Nah, kalau mereka dinyatakan benar, maka lolos, ya, nggak dihukum, dibebaskan. Tapi kalau kedapatan dia bersalah dan terbukti, ada buktinya, ada saksinya dan sebagainya, lalu mulai divonis, ya. Nah, dihukum, lalu diserahkan kepada pejabat yang menghukum, yaitu polisi di situ, ya. Nah, Saudara, sekarang kita mulai masuk dalam pelajaran kita malam hari ini, ya. Bapak berkata begini, selama kita hidup di dunia, Tuhan telah memberikan kepada tiap negara dan pemerintah otoritas untuk memerintah dan melakukan hal-hal baik bagi semua orang yang ada di bawahnya. Orang percaya, yaitu kita semuanya, ya, harus menaklukkan diri di bawah pemerintah di mana ia tinggal. Juga kekuasaan pengadilan menerima kuasa dari Allah. Nah, Saudara, semua apa yang terjadi di muka bumi ini, semua atas izin Allah. Kalau ada hakim, ada jaksa, ya, ada polisi, mereka itu memang aparat-aparat yang bekerja di dunia atau di negara di mana kita tinggal ini. Mereka ada dan boleh menduduki jabatan seperti itu, walaupun diangkat oleh manusia. Tapi semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan, ya, ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan mengizinkan, ya, mereka untuk duduk sebagai aparat seperti itu, ya, sebagai hakim atau jaksa atau polisinya dan sebagainya. Nah, Saudara, kalau Tuhan menyertai atau mengizinkan mereka, artinya atas restu Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus tunduk kepada pengadilan yang ada di dunia ini, ya.
pengadilan di dunia ini. Kita baca dulu dalam Ulangan pasal 1 ayat 17 ya. Ulangan pasal 1 ayat 17. Firman kepada Musa ya, dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengarkan, jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Saudara, ketika Allah ya memimpin bangsa Israel itu, lalu Allah menunjuk Musa sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya. Tentu saudara, di sebuah negara pasti ada masalahnya, ya. Nah, untuk menyelesaikan setiap kasus, setiap masalah itu, mereka dihadapkan kepada Musa. Musa lalu bertindak untuk mengadili mereka semuanya itu. Nah, saudara, Musa diangkat oleh Allah, diberi otoritas untuk menentukan siapa yang salah dan menentukan siapa yang benar, ya. Nah, di sini Allah berfirman kepada Musa, Musa, kalau kamu jadi pemimpin yang punya hak atau otoritas untuk mengadili, Tuhan berkata, jangan gentar terhadap siapapun, ya. Nah, dan jangan pandang bulu. Bulu apa? Jangan pandang bulu, ya. Nah, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jadi Musa itu dituntut oleh Allah sebagai pejabat ya yang ditugaskan untuk mengadili umat manusia, yaitu bangsa Israel kala itu. Tuhan bilang, kalau kamu mengadili jangan pandang bulu, ya. Kalau orang kaya kamu bela, ya, karena ada amplop coklatnya, ya. Nah, nanti kalau orang kecil yang hanya berlinang air mata dan guling-guling di depan Anda gitu ya, lalu Anda tambah injak saja. Kenapa? Ya nggak ada amplopnya. You know. Kalau kasih amplop putih tapi kosong juga. Beda ini. Nah, jangan lihat seperti itu. Jangan pandang bulu. Baik yang kaya maupun yang miskin, harus kamu adili sebenar-benarnya, seadil-adilnya. Ya, harus ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau yang salah itu kaya, nyatakan salah juga. Jangan karena dia kaya atau punya kedudukan, lalu Anda bela seperti itu. Ya, Musa itu sudah diwanti-wanti oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan bilang begini, ya, sebab pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Berarti kan ya, ini yang digarisbawahi atau di headlight merah ini. Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Walaupun yang menjalankan tugas itu manusia, tapi pengadilan itu punyanya Allah. Orang-orang yang dipercaya menjabat sebagai orang yang mengadili itu sebenarnya menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini untuk menyatakan sebuah keadilan. Ya. Nah, lepas dari manusianya, nanti orang-orang yang sudah menjabat sebagai jaksa, hakim dan sebagainya ini, kalau mereka memandang bulu dan tidak melakukan dengan adil, tidak sesuai dengan keputusan Allah, tapi dengan keputusannya sendiri, nanti mereka punya hitungan sendiri dengan Tuhan, betul? Nah, saudara, kadang-kadang kita kan nggak bisa terima gitu ya. Kok begitu sih, gitu ya? Contoh dulu waktu zamannya Om Ahok gitu ya, Anda ingat ya? Wah, gitu. Aduh, rasanya itu pengennya demo atau gitu ya. Ini gimana sih? Orang bener kok dijolimi seperti ini dan akhirnya jeblosin dalam penjara seperti itu. Ya, semua orang bilang ini nggak adil, tapi nggak punya power untuk melawan seperti itu. Ya, Anda melihat ya seperti itu ya. Nah, tapi Anda lihat saudara, ya, di sini sebenarnya, orang-orang yang diperlakukan seperti itu kan tetap aja nanti dimuliakan oleh Tuhan ya. Sekarang kita lihat
Pak Ahok, nah akhirnya kan sekarang tetap ya Tuhan permuliakan seperti itu. Nah, saudara, jadi menjalankan pengadilan ini harus melakukannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Karena pengadilan itu bukan milik manusia. Pengadilan itu adalah kepunyaannya Allah. Allah yang adil itu loh. Ya, Allah yang adil. Makanya yang tidak diperlakukan dengan adil itu cuma ngomong Gusti mboten sare gitu ya. Ya. Enak aja yang ngomongnya ya. Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Ya. Sebenarnya apa sih yang terbesit di dalam benaknya orang yang diperlakukan tidak adil ini? Dia pikir gini, oke, kamu memutuskan dengan tidak adil. Tapi ada hakim yang adil. Yang punya pengadilan itu. Ya. Jadi kalau gambar di muka bumi itu tidak bisa menjalankan dengan tepat agendanya Allah. Allah sendiri nanti yang akan melakukannya. Keadilan itu nanti akan muncul sendirinya walaupun orang itu diperlakukan seperti hal tersebut, ya. Nah, saudara, ini prinsip dasarnya. Sehingga Musa itu dinasihati oleh Allah. Kalau kamu mengadili, jangan pandang bulu nanti ya. Kamu harus bertindak seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Ingat, pengadilan itu punyaku. Ya, nah mungkin saudara, ayat ini nggak pernah diajarkan di universitas kali ya, bahwa pengadilan itu miliknya Tuhan. Ini, coba kalau ini dimasukkan dalam kurikulum mereka itu ya, bahwa pengadilan ini adalah miliknya Allah. Mereka akan takut untuk bertindak atau memutuskan semaunya sendiri, betul? Nah, karena apa? Tuhan bilang, Musa, pengadilan itu milikku ya. Dengar, kalau kamu nggak mampu untuk memutuskannya, karena perkara itu terlalu berat, Tuhan bilang apa? Bawa ke hadapanku. Jangan kamu putusin sendiri. Kan ada sih kadang-kadang ya, kita untuk memutuskan sesuatu karena adanya tekanan dari kiri, kanan, belakang, muka, depan, atas, bawah gitu ya. Ini penyet namanya. Ditekan kiri kanan gitu, muka belakang atas bawah itu gepeng gitu. Nah, lalu sungkan. Nah, di situ. Nah, dalam kondisi seperti ini serahkan kepada pemilik keadilan itu, yaitu Tuhan. Tuhan bilang, serahkan kepadaku, ya. Hadapkan kepadaku supaya aku mendengarkannya. Ya, supaya aku mendengarkannya. Lah, saudara, kita sebagai umat Allah, kita sekarang harus menghargai orang-orang yang ditunjuk oleh Allah yang duduk sebagai pemimpin-pemimpin di atas kita ini. Walaupun, ya, mungkin Anda nggak bisa terima, tapi Anda harus tetap tunduk kepada mereka. Alasannya apa? Ada ayatnya dalam Roma pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Perhatikan di sini. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab, ya, itu siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, nah saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghormati, harus tunduk kepada lembaga pemerintahan.
Karena pemerintah itu diangkat oleh Allah. Ya, diangkat oleh Allah walaupun melalui proses pemilu dan melalui partai-partai dan sebagainya. Tapi semuanya dia bisa naik, ya, itu karena Allah. Ya. Dia diangkat oleh Allah. Itu iman atau prinsip dari kekristenan. Semua pemimpin di atas kita ini yang mengangkat adalah Allah. Walaupun Anda nggak setuju, walaupun beda golongan, beda keyakinan, beda partai dengan Anda, ya. Nah, tapi tetap Tuhan izinkan, ya. Jadi Anda tahu, kita diwajibkan tunduk bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin yang baik, tapi pemimpin-pemimpin yang bengis sekalipun Anda harus tunduk, betul? Kan pengen kita kan begitu. Kalau diangkat yang mengangkat Allah, pasti orangnya ganteng, gitu, orangnya sugih, orangnya senyum terus, orangnya sabar, orangnya, pokoknya gitu-gitulah ya gitu. Nah, belum tentu saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, bukan? Nah, tugas kita cuma satu yang harus kita lakukan. Tunduk kepada para pemimpin. Dan kita mulai berpikir, mengakui bahwa pemimpin-pemimpin itu ada karena Tuhan yang mengangkat mereka. Amin. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang bekerja di muka bumi ini. Amin. Nah, Titus pasal 3 ayat 1. Paulus di sini menasihati anak didiknya atau muridnya. Namanya Titus. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada anak didik atau muridnya ini? Paulus berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Nah, saudara, nasihat Paulus ini juga boleh kita adopsi, kita pakai untuk menasihati anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Ya, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa tersebut. Nah, saudara, Bapak katakan sekali lagi gini, kepada orang yang diberi kekuasaan untuk mengadili, Tuhan berkata bahwa mereka adalah Allah, A-nya kecil, ya, Allah, lah penguasa. Atau dengan kata lain, ia adalah wakil Allah yang maha tinggi. Jadi cara para pemimpin itu sebenarnya Allah. Allah hanya kecil, penguasa. Ingat ketika Adam dulu ya ditaruh di Taman Eden, lalu Allah berkata, Adam, aku beri otoritas, kuasai seluruh bumi ini. Nah, skopnya dulu Eden yang dibatasi dengan 4 sungai itu ya, Tigris, Efrat, Sihon, dan Gihon itu. Nah, saudara, lalu Adam diangkat oleh Allah untuk menjadi Allah atas bumi, penguasa atas bumi itu. Nah, disitulah Adam Allah juga. Pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah ini, nah, kalau dia ditunjuk untuk memimpin sebuah negara, ya, contoh nih di Indonesia ada Pak Jokowi, pemimpinnya ya. Nah, berarti Pak Jokowi itu Allahnya bumi, Allahnya Indonesia, Allahnya Indonesia. Nah, punya wewenang, punya kekuasaan, punya otoritas atas seluruh rakyat bangsa Indonesia ini, ya. Dia boleh memutuskan ini, memutuskan itu. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Allah untuk menjadi Allahnya Indonesia ini. Nah, kita yang tinggal di Indonesia ini, kalau kita sebagai orang percaya, kita tunduk menaruh hormat kepada Allah, ya, yang sebenarnya itu, kita juga harus tunduk dan taat juga, menaruh hormat juga kepada siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Allah atas Indonesia ini, ya. Nah, saudara, jadi orang Kristen kita harus tunduk. Amin. Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 6, ya. Di sini ini unik, saudara, ya. Mazmur ini ditulis oleh Daud.
Ya, ini mazmurnya Asaf, biduanita dari kelompok yang diangkat oleh Daud menjadi pemazmur. Ya, dikatakan begini, yang ilahi, ya, I-nya kecil, ya, di antara para Allah, A-nya kecil. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Artinya apa, saudara? Ya, ternyata Allah dengan A besar ini, ya, Allah pencipta langit dan bumi ini, boleh Allah Bapa, Tuhan Yesus maupun Roh Kudus, ya, berdiri dalam sidang ilahi. Kenapa I-nya kecil? Ternyata sidang ini dibuat, ya, bukan di surga, ya, tapi dibuatnya di bumi, di antara para Allah, yaitu orang-orang yang diangkat untuk menguasai sebuah daerah atau sebuah kota atau sebuah negara di bumi ini, ya. Nah, di antara para Allah ia menghakimi. Jadi Allah yang maha besar ini bersidang dengan Allah-Allah kecil dalam sidang ilahi. Lalu Allah maha besar ini mulai bertanya kepada para Allah-Allah kecil ini, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, lalu dianjurkan, diarahkan. Ayat yang ketiga, berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayat 4, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Lalu ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ya, nah saudara, jadi apa yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang memegang, ya, tugas untuk mengadili di muka bumi ini, Allah juga ikut hadir dalam sidang ilahi ini. Allah intervensi. Kalau ada yang melakukan ketidakadilan, Allah yang mengangkat mereka, dia akan menegur. Ya, ngerti saudara maksud saya? Mereka akan ditegur oleh Allah yang maha tinggi itu. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik itu? Allah sendiri yang akan akan menegur mereka. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bilalah hak orang-orang sengsara dan mereka yang berkekurangan tersebut. Ya saudara, jadi kita sekarang nangkep bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam kontrolnya Allah. Betul? Sebenarnya mereka nggak bisa berbuat semena-mena. Ketika mereka berbuat semena-mena menurut, ya, keinginan mereka sendiri, menurut caranya mereka sendiri, yang mengangkat dia nanti akan datang untuk menegur dia. Ya, jadi orang Kristen itu nggak usah kepo, ya nggak lah. Lihat kondisi seperti itu lalu demo gitu ya, nggak usah. Kita tahu kalian ada, mereka ada karena diangkat oleh Allah yang maha tinggi. Kalau dia salah menggunakannya, hak wewenangnya ini, nanti yang mengangkat dia akan turun dalam sidang ilahi ini untuk menegur mereka semuanya. Amin. Nah, nangkep ya? Jadi yang masih ganjil-ganjil kadang-kadang, kok begini ya, kok begitu ya. Kita sekarang jadi enteng. Ya, di atas para hakim di dunia ini, ada hakim yang adil, ada hakim yang mengangkat mereka, yang siap untuk meluruskan semuanya. Karena dia akan menegur para hakim-hakim di dunia yang berlaku sesukanya sendiri tersebut. Ya, nah saudara, sedang di antara orang jika ada perkara
Ia hendaknya mencari seseorang yang lebih berhikmat untuk menyelesaikan perkaranya, atau memilih cara yang lebih baik untuk rela menderita ketidakadilan dan dirugikan. Nah, saudara, pengadilan di bumi ini sebenarnya untuk orang-orang dunia. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan dilepaskan dari dunia ini. Anda warga negara kerajaan surga, betul? Kita warga negara kerajaan surga. Pengadilan di bumi ini sebenarnya untuk orang-orang dunia. Ya, Bapak berkata, kalau di antara orang percaya, seharusnya jika ada perkara, ia hendaknya mencari seseorang yang lebih berhikmat untuk menyelesaikan perkaranya. Ya, bukan lari ke pengadilan dunia ini. Nah, saudara, ada satu orang, ya, ada kasus keluarga. Satu kali dia bilang sama saya, Pak, ini akan saya bawa ke ranah pengadilan, gitu ya. Saya bilang ke ranah pengadilan. Lalu saya bilang begini, kamu orang percaya atau orang dunia? Orang percaya, Pak. Ya, orang percaya kalau punya masalah tidak dibawa ke pengadilan dunia. Karena kamu warga negara kerajaan surga. Ada hikmat surgawi yang akan bisa memecahkan persoalanmu itu. Ya. Nah, memang kadang-kadang harus disertai dengan ya sedikit penderitaan atau kerugian. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, harus rela menderita ketidakadilan dan rela untuk dirugikan. Paulus menganjurkan atau menasihati jemaat di Korintus. Ini ayat ya andalan dari orang RTM. Orang RTM harus tahu ayat ini. Ya. Orang RTM harus tahu ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Malam hari ini coba perhatikan bersama-sama ya. Memang tidak dibahas seluruhnya ya. Kita lompat-lompat ayatnya, nanti Bapak Saudara boleh baca keseluruhannya. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7, perhatikan di sini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ya, lompat ayat 4. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung di dalam jemaat. Terus ayat 5. Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara seimannya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Perhatikan Bapak Saudara ya, tentang perselisihan, ya, mencari keadilan. Sebagai orang-orang benar, harusnya kita datang pada orang-orang kudus, ya, dan jangan bawa perkara itu keluar. Urusan itu, ya, harus diselesaikan di dalam jemaat. Jangan dibawa keluar kepada mereka yang tidak terhitung di dalam jemaat tersebut, ya. Nah, saudara, kenapa Paulus memberikan atau menyarankan, menganjurkan hal ini kepada jemaat di Korintus? Ternyata ayat 5, ya, Paulus mengatakan ini semua, ya, kukatakan untuk mempermalukan kamu. Artinya apa? Kalau orang Kristen, anak Allah, orang beriman, mencari keadilan di dunia ini, sebenarnya itu ya nggak cocok. Kalau sampai ada yang melakukan seperti itu, ditegur oleh Paulus,
Ya, diingatkan oleh Paulus, tujuannya apa? Untuk mempermalukan kamu, katanya. Kamu nggak malu mencari keadilan di luar jemaat. Ya, di luar jemaat. Apakah tidak ada hikmat di dalam jemaat Kristus itu? Harusnya begitu ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Harusnya ada hikmat yang mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara seimannya itu. Sehingga semua perkara di dalam jemaat ini tidak dibawa kepada orang-orang di luar itu. Nah, saudara, kenapa, saudara, sampai akhirnya perkara dari orang beriman itu harus diselesaikan di luar jemaat orang beriman? Karena, ya, orang-orang yang berperkara ini, mereka ya, tidak mau atau tidak rela menderita karena ketidakadilan. Dan merasa dirinya itu sangat dirugikan. Sehingga Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-7 ini. Nah, ini ayat favorit, saudara. Ya, ini ayat favorit yang harus dipahami oleh kita semuanya malam hari ini. Ya, apa, saudara? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya, kalau ada konflik, saudara ya, di dunia ini, hidup ini pasti ada konflik, betul? Ketika konflik itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya, lalu Anda mulai perkarakan, Paulus bilang apa? Itu kekalahan. Konflik itu nggak harus dijadikan perkara, betul? Masalah hidup ini nggak harus dijadikan perkara. Kalau masalah-masalah yang menimpa hidup Anda, ya know, dengan orang lain ini Anda jadikan perkara, Paulus bilang, itu merupakan kekalahan. Itu merupakan kekalahan. Nah, kenapa orang memperkarakan, membuat masalah itu menjadi sebuah perkara? Nah, karena ya Paulus berkata ayat berikutnya, ayat bagian B-nya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka untuk dirugikan? Di sini Paulus menganjurkan atau menasihati kita semuanya juga malam hari ini. Ya, mengapa kita tidak lebih suka untuk menderita ketidakadilan? Dan mengapa kita juga tidak lebih suka untuk dirugikan? Ayat ini berat, saudara. Betul ya? Ayat ini berat. Ya, coba saudara, Anda diperlakukan tidak adil. Reaksi Anda apa? Semut aja Pak, diinjak gigit. Betul nggak ya? Apalagi saya manusia Pak, ada harga dirinya tahu, gitu nggak? Diperlakukan tidak adil, gitu. Nah, banyak orang tidak suka kan diperlakukan tidak adil. Coba mulai belajar, saudara. Walaupun Anda diperlakukan tidak adil, coba saudara, Anda mulai ya menerima dan Anda bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya diperlakukan tidak adil. Kalau Anda bersikap seperti itu dan Anda ngomong seperti itu, orang yang dengar di sekitar Anda pasti bilang nih, ini orang udah gila tuh, betul nggak ya? Keadilan itu harus dikejar. Keadilan itu harus diupayakan sampai terbukti. Jangan mau kamu diperlakukan tidak adil seperti itu. Tapi saudara, untuk sebagai orang pemenang, ya, yang tidak membuat sebuah perkara, harus rela menderita ketidakadilan. Betul? Bukan berarti Anda salah. Yesus contoh, saudara. Yesus salahnya apa? Dia harus naik ke kayu salib. Apakah dia berkuar-kuar? Nggak adil, nggak adil gitu. Ada nggak ayatnya bunyi begitu? Nggak ada. Dia seperti domba kelu, betul? Apa itu domba kelu, saudara? Yang dibawa ke pembantaian.
nggak protes, nggak nyinyir, nggak kewar-kewar. Itu teladanmu, Yesus, betul? Diperlakukan tidak adil. Ketika Pilatus itu, betul nggak lah? Menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk dihukum, itu nggak adil. Tapi Yesus nggak protes. Alkitab bilang, seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Nurut saja di sana. Nah, ya. Nah, saudara, yang kedua, ya. Mengapa kamu tidak lebih suka untuk dirugikan? Ya. Mana ada di dunia ini orang mau dirugikan. Tapi jangan Anda jadi orang bodoh gitu ya. Lalu usaha rugi terus gitu ya. Lalu Anda bangga, puji Tuhan, aku hari ini rugi gitu ya. Itu beda. Betul nggak ya? Beli barang 10.000, lalu Anda jual 3.000. You rugi. Ketika Anda rugi, lalu Anda pakai ayat ini. Nah, aku kan rela dirugikan dong, gitu. Nah, ini beda. You know? Kalau Anda dalam kondisi, dikondisikan, dirugikan, Anda harus mengucap syukur. Puji Tuhan, hari ini aku dirugikan. Haleluya. Orang yang dengar bilang, itu menganggap Anda apa? Orang gila itu. Masa dirugikan kayak begitu? Malah bersyukur. Malah lompat-lompat. Harus kan guling-guling sambil nangis gitu. Kok malah bersyukur dan sebagainya. Nah, saudara, ya, kita ingat ya, harus rela untuk dirugikan. Ini bicara apa sih, saudara? Ketidakadilan, dirugikan. Itu sebenarnya kan harga diri Anda, betul nggak ya? Nah, ketika Anda berani untuk melakukan sesuatu itu, saya percaya, ya, perkara nggak akan terjadi. Amin. Kenapa? Kamu nggak menuntut ketidakadilan, ya, keadilan. Walaupun diperlakukan tidak adil. Kamu nggak harus untung terus, walaupun dirugikan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini akan membentuk hati kita semakin lembut. Dan Allah yang maha adil itu, dia melihat hatimu yang seperti itu. Dia akan bela. Yesus setelah bangkit dari kematian, Bapaknya angkat menjadi Adonai. Karena engkau taat. Taat dalam apa? Rela diperlakukan tidak adil, rela dirugikan. Digantung di atas kayu salib. Aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Diangkat oleh Bapaknya. Tinggi-tinggi. Ya. Walaupun pernah diperlakukan oleh orang, dirugikan, dan diperlakukan dengan tidak adil. Amin. Nah, saudara, jadi kita mulai belajar ya. Banyak orang di dunia ini kadang-kadang sok menjadi hakim. Ya, sok menjadi hakim. Hakim yang benar itu sebenarnya Allah. Ya. Jangan suka menghakimi. Ada ayatnya ya. Matius pasal 7 ayat 1. Nah, ini tentang penghakiman. Tuhan sangat sangat memberikan perhatian yang penuh kepada kita untuk kita mewaspadai. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, nah, saudara, kalau Anda nggak mau dihakimi, jangan menghakimi. Karena apa yang Anda pakai untuk menghakimi orang lain, itu akan dipakai juga untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Ya, Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Nah, Bapak Saudara, siapa di sini yang sering dihakimi orang? Siapa yang di sini yang sering disalahkan oleh orang lain? Pak, seminggu itu kadang-kadang 5-6 kali, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cuman hari Minggu aja enggak, karena hari Minggu saya ke gereja. Ya. Nah, Senin sampai Sabtu itu saya selalu disalahkan, Pak. Saya selalu dihakimi. Nah, Anda merasa jadi korban. Karena dihakimi, disalahkan terus. Tapi kalau mengacu pada ayat firman Tuhan tadi, kenapa Anda sampai dihakimi? Kenapa sampai Anda mengalami disalahkan oleh orang lain? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara suka menghakimi orang lain juga. Suka menyalahkan orang lain juga. Betul? Siapa di sini yang suka menghakimi sesamanya? Memang kadang-kadang mata ini lihat yang nggak benar gitu rasanya, kalau nggak komentar nggak afdol gitu ya. Nah, tapi komentar Anda kadang-kadang kelebihan. Ya, komentar Anda kelebihan, betul? Lalu Anda mulai ngejudge, mulai menghakimi mereka. Kebanyakan seperti itu. Ya. Saya bersyukur Saudara, ya. Punya pemimpin, ya, punya senior namanya Pak Andreas itu. Berapa kali ya, saya sebagai anak didiknya, ya, ada beberapa kali melakukan hal yang salah gitu ya. Lalu beliau panggil saya, ya, Gideon, gitu ya. Sebelum saya pulang ke Bandung, bisa nggak datang ke Kanadianti? Waktu itu masih di Kanadianti, gitu. Oke Pak, bilang gitu. Nah itu hari Senin, gitu ya. Senin pagi-pagi karena beliau mau jam 10 tuh mau jalan ke Bandung. Terus saya pagi-pagi meluncur ke Kanadianti. Sampai di sana gitu ya. Lalu Pak Andes bilang gini, gitu. Gini ya, gitu ya. Saya nggak menghakimi, gitu ya. Saya tidak menghakimi kamu, gitu ya. Tapi saya cuma dengar nih, gitu ya. Ada yang WA, gitu, ke saya. Lalu WA-nya, ya, ditunjukkan kepada saya. Betulkah ini? Gitu ya. Gitu? Nah saudara, sangat-sangat bijaksana. Ya, sangat-sangat bijaksana. Nah, diawali dengan kata apa? Aku tidak menghakimi kamu. Kalau Pak Andres punya keinginan untuk menghakimi, niatnya menghakimi, pasti nanti akan berlanjut ada penghukumannya. Ya. Karena si hakim ini kalau sudah menghakimi nanti pasti ada yang diputuskan. Kalau memang itu terbukti melakukannya, kamu melakukan ya, tak hukum kamu. Ya. Nah, makanya Pak Andreas memulai dengan kalimat, Gideon, aku tidak menghakimi kamu. Tapi benarkah ini? Saya bilang, oh iya Pak, benar gitu. Benar gitu. Oh ya benar, terbukti ya. Nah, kalau Pak Andreas itu punya niat menghakimi pasti ya sudah. Kalau memang benar gini-gini tak hukum. Nah, karena dia sudah berjanji, dia sudah ngomong di awal ya, aku tidak menghakimi, dia nggak menghukum. Ya. Malah mendukung, maksudnya bukan mendukung kejahatannya, bukan mendukung kesalahannya, memperbaiki dalam kasih, ya. Gak boleh gini. Yuk kita berdoa, didoain dan sebagainya gitu ya. Nah, saudara, ini contoh, ya lah. Nah, makanya Paulus berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menyalahkan orang supaya kamu nggak sering disalahkan oleh orang lain juga. Kalau hari ini Anda sering dihakimi orang atau menyalahkan orang, mungkin Bapak Saudara suka bersikap seperti itu juga. Amin. Nah, saudara, tugas kita cuma satu. Ya, mendoakan. Kalau Anda dengar, ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang gini dan itu dan sebagainya, melihat orang gini dan itu gitu ya. Niatnya cuma satu. Tuhan, aku mau berdoa buat dia. Supaya dia balik. Supaya dia sadar. Betul nggak ya? Nah, tidak dihakimi. Tapi ada niat baik untuk memulihkan mereka. Dasarnya apa? Kasih.
kasih menutupi segala sesuatu. Amin. Nah, Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat 4. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus menerus. Ya, nah terus berdiri. Nah saudara, jadi dia orang itu bukan hambamu, ya, hamba orang lain. Semua orang adalah hambanya Tuhan, betul? Ya, semua orang hambanya Tuhan. Jadi Anda nggak punya hak menghakimi hamba orang lain. Yang punya hak siapa? Tuannya. Menghakimi dia. Mempersalahkan dia. Bukan kita. Ya. Karena apa? Bukan hak kita untuk menghakimi. Nah, saudara dari sini, sekarang kita akan masuk poinnya. Ya, itu tadi kita bicara tentang penghakiman dan bagaimana caranya. Sebenarnya Tuhan itu yang menyelenggarakan sidang penghakiman itu sendiri. Tapi dia memakai orang-orang yang dipilih di muka bumi ini untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya adalah disebut hamba-hamba Allah. Amin. Nah, saudara, ketika kita jadi hamba Allah, nanti pada akhir zaman, Tuhan akan membuka sebuah pengadilan. Akan ada namanya pengadilan, yaitu pengadilan hamba-hamba. Ya, pengadilan hamba-hamba. Nah, saudara, pada akhir zaman, Tuhan akan mengadakan pengadilan bagi hamba-hambanya. Lalu, sebuah penghakiman akhir bagi semua orang yang bukan termasuk hambanya. Ya, nah saudara, kita tahu ya ada dua macam pengadilan. Ya, nah pertama Tuhan melakukan pengadilan dulu kepada hambanya, lalu sebuah penghakiman. Ya, jadi awalnya Tuhan melakukan pengadilan, lalu Dia melakukan penghakiman. Ini waktunya berbeda, ya. Tapi sebelumnya kita harus bisa bedakan dua istilah ini di dalam Alkitab ini, pengadilan dan penghakiman. Apa itu pengadilan? Pengadilan adalah pemberian keadilan bagi mereka yang sudah di dalam Kristus. Ya, masing-masing pekerja akan mendapat upah sesuai ketaatan mereka melakukan tugasnya. Amin. Nah, saudara, jadi kenapa di sini dipakai istilah mereka yang sudah di dalam Kristus? Sehingga Allah memberikan keadilan bagi mereka. Karena orang-orang yang di dalam Kristus, menurut Roma pasal 8 ayat 1, di situ, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Betul? Tidak ada penghukuman. Nah, di dalam Kristus, orang-orang yang ada di dalam Kristus nanti akan diadili. Yang disebut sebagai pengadilan hamba-hamba Kristus. Nah, arti dari pengadilan tadi, kita sudah lihat ya. Masing-masing pekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan ketaatan mereka dalam melakukan tugasnya. Nah, saudara, bagaimana Allah menilai kita sampai akhirnya Allah itu memberikan keadilannya dengan memberikan kepada mereka masing-masing untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketaatan mereka, yaitu tugas yang diberikannya itu. Nah, kita kembali apa yang sudah kita kupas sedikit tentang Mina kemarin ya, Lukas pasal 19 ayat 12 sampai yang ke-13. Perhatikan di sini. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Setelah dinobatkan menjadi raja,
ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina, ya, jadi, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan kuasailah 5 kota. Lah saudara, seperti apa yang telah kita bahas kemarin ya, entah di dalam Millennium Kingdoms kemarin. Nah saudara, kita tahu apa itu mina. Tadi dikatakan 10 hamba itu ya mendapatkan 10 mina. Jadi satu hamba dapat 1 mina. Mina itu adalah Roh Kudus. Ya, setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan 1 mina, yaitu Roh Kudus di dalam diri Anda. Ya, nah saudara, kenapa Anda diberi Roh Kudus? Ini penting. Roh Kudus itu menjadi jaminan keselamatan kita sampai menjelang hari penyelamatan itu, betul? Meterai ketika orang lahir baru berdasarkan Wahyu 3 ayat 20, karena mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, lalu Yesus masuk di dalam hatimu, ya. Nah, terus biasanya kita yang melakukan atau melayani kelahiran baru, kita meteraikan kelahiran baru orang itu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Sesuai dengan kitab Efesus katakan bahwa Roh Kudus akan menjadi meterai jaminan keselamatan itu. Untuk apa? Memperoleh semua yang dijanjikan oleh Allah sampai menjelang hari keselamatan nanti. Ya. Nah, saudara, jadi Roh Kudus itu diberikan dan punya potensi. Dan Allah yang memberikan Roh Kudus yang punya potensi di dalam kehidupan Anda ini, sekarang menuntut ya, multiplikasinya, menuntut buahnya. Makanya dalam cerita tadi, ketika ya, Tuhan itu datang, ya setelah dinobatkan menjadi raja, itu bicara setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu nanti ya dia akan dinobatkan jadi raja untuk masuk kerajaan 1000 tahun. Nah disitulah dia turun, pulang lagi ke dunia ini, datang ke dunia bukan sekedar hanya menjemput orang-orang percaya, tapi dia mau hitung-hitungan dengan Anda. Dia tanya, gimana dengan mina itu? Ya, gimana dengan mina itu? Bagaimana dengan mina itu? Mina yang satu itu gimana? Lalu orang yang menerima mina itu sekarang harus mempertanggungjawabkan. Ya, ketika ditanya seperti itu, mungkin ditanya Pak Simon nih. Pak Simon. Ya, gimana mina yang satu itu? Yang telah kamu terima itu gimana? Tanya juga sama Ibu Eva. Bu Eva, itu mina yang satu itu gimana? Bagaimana sekarang? Nah, mungkin jawaban dari Pak Simon sama Bu Eva berbeda. Ya, wah, tanya juga nih sama Pak Kis. Pak Kis. Gimana itu? Mina yang satu itu gimana? Bagaimana? Nah, dari 3 orang aja nih yang ditanya. Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Nah, ada yang bilang, ini mina yang satu itu sekarang jadi 10. Ada yang bilang, mina yang satu ini sekarang jadi 8. Mina yang satu ini sekarang jadi 15. Ya. Mina yang satu ini sekarang jadi 5. Nah, sesuai dengan apa yang Anda lakukan itu, dan hasilnya yang Anda laporkan itu, makanya dia dengan adil. Dengar itu. 1 mina jadi berapa? Jadi 10. Nah, karena jadi 10,
sekarang kamu boleh memerintah atas 10 kota. Jadi satu ini, jadi 5. Karena jadi 5, maka kamu boleh sekarang memerintah atas 5 kota. Adil nggak? Adil ya? Adil. Nah, disinilah ya, Allah memberikan keadilan. Ya, keadilan di sini nih ya. Nah, ini pengadilan atas hamba-hamba Kristus. Jadi dilihat dari mana? Rewardnya, ya, hasilnya. Berapa apa yang sudah Anda kerjakan untuk Tuhan, Tuhan hitung semuanya. Saudara, Paulus itu berkata begini ya, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, betul? Siapa yang pernah baca ayat itu? Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika Anda membaca ayat itu atau membunyikan ayat itu, apa yang Anda pikirkan kira-kira? Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika saya menangkap, mengerti, nanti akan ada pengadilan hamba-hamba Kristus, semua apa yang saya kerjakan. Dan saya berkata, tidak ada yang sia-sia. Walaupun orang lain mungkin menyia-nyiakan dan tidak menghargai karya saya. Tapi saya tetap bilang, nggak ada yang sia-sia. Karena saya lakukan untuk Tuhan. Dan nanti, lihat dalam pengadilan hamba-hamba Kristus ini. Itu terbukti, saudara. Ketika nanti Tuhan datang, Gideon, gimana dengan yang 1 mina itu? Oh, gitu ya. Nah, dikalkulasi, pakai apa itu? Sepoa, apa namanya, yang kalkulator, dihitung gini, push, gitu. Oh jadi 50 gitu, waduh, wow 50 ya, aku cuma 7 tadi, 8, gitu. Masa Pak Gideon 50, aduh mendoh, nah gitu ya, nah, nah sudah pamak nih ya, gitu. Saya hitung 50, gitu ya, push, ya, saya bilang 50 Tuhan. Perintah atas 50 kota. Puji Tuhan. Jadi wali kota. Yang cuma 2 kalau macam lu, mungkin RT RW. Nah, saudara, Anda harus punya target. Betul nggak ya? Ketika pengadilan hamba-hamba Kristus nanti dibuka, saudara, dengan adil dia akan memberikan upah kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, itu keadilannya seperti itu. Ya, nah saudara, jadi sekarang Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini akan memampukan Anda untuk berprestasi, melakukan sesuatu untuk Tuhan dan hasilnya luar biasa. Ya, bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi karena Roh itu, betul nggak? Roh itu yang mendorong, roh itu juga nanti menginspirasi, roh itu juga nanti yang akan dengan kuasanya membuktikan dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib juga. Menyertai dalam setiap pelayanan kita. Amin. Nah, saudara, mina-mina itu harus dikembangkan. Ya. Nah, saudara, sekarang bagian berikutnya. Ya, kalau tadi pengadilan, ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan penghakiman? Penghakiman adalah pemberian hukuman bagi setiap orang sesuai dengan iman dan perbuatan masing-masing. Ya, semua nanti akan dihitung karena perbuatannya. Ya, di sini. Nah, jadi nanti akan ada yang dihakimi menurut perbuatannya. Nah, saudara, Lukas pasal 19 kelanjutannya ayat 20 sampai 21. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuhan karena Tuhan orang yang kejam. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hei hamba yang jahat. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Berarti kan ya, bukan mengadili. Tapi menghakimi. Kenapa harus dihakimi? Karena dia jahat
Kenapa dia jahat? Karena dia tidak melakukan tugasnya. Betul? Tidak melakukan tugasnya, dipandang jahat oleh Allah. Sehingga kepada orang itu disebut hamba yang jahat. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang kejam, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ya, nah saudara perhatikan ya, ada orang bingung dengan ayat ini. Masa Tuhan itu orang yang kejam? Sebenarnya Tuhan nggak kejam. Ya. Nah, pendapat atau perkataan daripada hamba yang lain ini, yang malas, yang tidak melakukan tugasnya ini, mereka menuduh, ya, menuduh bahwa sang Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Makanya aku tidak melakukannya, aku simpan karena aku takut. Kenapa takut? Karena engkau kejam. Dan aku tahu engkau mengambil dari apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan tuai apa yang tidak pernah tabur. Lalu si hakim itu bilang begini, ya, sekarang aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Seperti engkau memandang aku, itu tuntutannya. Engkau sudah tahu bahwa aku orang kejam yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu berikutnya, jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambil dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai juga, yang ada padanya akan diambil. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, dihukum. Ya, dihakimi untuk dihukum. Nah, saudara, siapa yang dihakimi? Mereka yang nggak taat, yang tidak melakukan tugasnya. Menjadi orang percaya, terima Roh Kudus, tapi Anda tidak mau nurut sama Tuhan, nggak melakukan perintahnya Tuhan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti Anda akan berhadapan dengan Allah sebagai hakim atas hamba-hamba itu. Dihakimi menurut perbuatanmu, dihakimi menurut perkataanmu. Betul? Nah, saudara, hati-hati di sini, ya. Nah, saudara, ternyata pengadilan itu kapan nanti terjadinya? Ya, pengadilan itu tepatnya nanti terjadinya pada pengadilan hamba-hamba Tuhan ini terjadi setelah pengangkatan. Ya, sebelum pesta perjamuan kawin anak domba diselenggarakan di surga. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahunnya belum dimulai. Perjamuan kawinnya belum ada. Ya. Nah, jadi sebelum perkawinan perjamuan kawin anak domba diselenggarakan, nanti akan diadakan dulu pengadilan hamba-hamba Tuhan itu. Jadi urutannya itu ya. Jadi rapture, lalu ada pengadilan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus, lalu mulai masuk yaitu pernikahan anak domba, lalu terjadi perang Harmagedon, enggak ya? Nah, di bumi sudah genap 7 tahun. Ya, Antikris dan Abaddon sudah mulai bereaksi, lalu Tuhan turun dengan pasukannya meringkus mereka ke jurang maut. Lalu ya, bumi dan surga penuh dengan damai. Disitulah mulai babak daripada kerajaan 1000 tahun dimulai. Ya, nah saudara, nanti hari Senin kita akan lanjutkan. Ya, nah tentang majelis pengadilan. Ya, tentang majelis pengadilan dan kuasa menghakimi dan masih banyak hal yang akan kita bahas tentang masalah
pengadilan dan penghakiman ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.